Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang simple value chain atau rantai nilai sederhana. Nah, value chain atau rantai nilai adalah strategi dalam memandang bisnis yang dilihat sebagai rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Adapun contoh yang saya ambil yaitu Hotel Paris. Nah, value chain memiliki dua syarat untuk dapat digunakan sebagai salah satu alat analisis manajemen biaya, yaitu yang pertama, data biaya setiap aktivitas sebagai pendukung analisis value chain. Nah, yang kedua, informasi untuk mendukung analisis product life cycle. Nah, tujuan perusahaan menerapkan value chain yaitu untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas dalam setiap produksi sehingga dapat diketahui kelemahan dan kekurangan aktivitas yang terdapat dalam perusahaan. Aktivitas terbagi menjadi dua. Yang pertama, administrasi umum, dan yang kedua, teknologi. Nah, administrasi umum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, manajemen umum. Manajemen umum adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Yang kedua, akuntansi. Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengelompokkan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Nah, yang ketiga, keselamatan. Keselamatan adalah suatu keadaan aman dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan, dan terhindar dari ancaman terhadap faktor-faktor tersebut. Yang keempat, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu barang atau memperbaikinya sampai suatu kondisi bisa diterima. Nah, adapun teknologi. Teknologi pula terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem komputer. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Yang kedua, sistem telepon. Sistem telepon adalah sebuah sistem komunikasi yang memungkinkan dua atau lebih penggunaan untuk berbicara satu sama lain melalui saluran transmisi. Nah, yang ketiga, sistem internet. Sistem internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Nah, dan yang terakhir, sistem layanan TV. Sistem layanan TV ini adalah suatu layanan teknologi yang mampu mengirim suatu file atau informasi multimedia dengan proses buffering yang rendah. Manajemen sumber daya adalah proses pengelolaan semua aset dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, tujuan ini meliputi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, waktu, dan teknologi yang tersedia untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam proses perusahaan. Manajemen sumber daya juga mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Dengan menerapkan manajemen sumber daya yang baik dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka hal ini dapat mengoptimalkan kinerja dan mencapai keberhasilan suatu perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Dalam manajemen sumber daya pasti membutuhkan yang namanya manusia. Nah, manusia sendiri pasti membutuhkan uang untuk keberlangsungan hidupnya. Dalam materi ini yang kita bahas yaitu rantai nilai sederhana untuk Hotel Paris. Nah, untuk bisa bekerja atau masuk di dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan yang namanya proses. Nah, proses itu sendiri dimulai dari rekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian, dan kompetisi.
Nah, dalam konteks rekrutmen, manusia adalah kandidat yang paling memenuhi syarat dan potensial untuk menjadi bagian dari sebuah organisasi atau tim kerja. Mereka harus melewati proses seleksi yang ketat untuk dapat dipilih sebagai karyawan yang sesuai dengan kebutuhan atau standar dari perusahaan tersebut. Setelah berhasil direkrut, selanjutnya akan menjalani proses pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kinerja kerja karyawan. Selanjutnya masuk pada tahap penilaian. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi pencapaian individu, memberikan umpan balik, dan merencanakan pengembangan karir karyawan di masa depan. Dan yang terakhir yaitu kompetisi. Manusia akan terlibat dalam berbagai kompetisi, baik itu kompetisi antar karyawan di dalam sebuah organisasi maupun kompetisi antar perusahaan di pasar kerja. Kompetisi ini mendorong seseorang untuk meningkatkan kinerja dan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, seperti yang ada di slide, terdapat contoh aktivitas utama dalam rantai nilai Hotel Paris. Nah, contohnya itu seperti pemasaran dan penjualan, periklanan, pelatihan, dan riset pasar. Kemudian berlanjut ke reservasi tamu, penanganan yang profesional, reservasi melalui teks selama 3 menit, kemudian lagi berlanjut ke layanan tamu masuk, penjemputan di bandara, menyambut dan membongkar barang di pintu depan, terus layanan dalam kamar, kamar bersih, layanan kamar 24 jam, serta fasilitas lain seperti 200 saluran TV.